Banyak yang percaya Yesus adalah Tuhan, sementara umat Islam meyakini Isa hanyalah seorang nabi. Dua keyakinan yang saling bertabrakan, tapi tak pernah padam dibicarakan. Malam ini, kita akan saksikan adu argumen tanpa kompromi. Pendeta Esra Soru dengan lantang membela iman Kristiani, berhadapan langsung dengan Ustadz Yahya Waloni, yang siap menghancurkan konsep ketuhanan Yesus dengan dalil-dalil Islam. Inilah panggung panas, di mana iman dipertaruhkan, logika diuji, dan kebenaran diperdebatkan habis-habisan. Apakah Yesus dan Isa sama? Dia bilang nggak sama dong. Yesus kan lahirnya di kandang, itu lahirnya di bawah pohon korma. Yesus dengan Isa itu adalah pribadi berbeda. Tapi pikirkan juga sejumlah persamaan. Karena Isa di dalam Quran itu mamanya nama Maryam atau Maria, bapaknya juga nama Yusuf. Kalau menemukan dua orang yang mamanya nama sama, itu masih masuk akal. Tapi mama dan bapaknya namanya sama, dengan rentetan peristiwa-peristiwa yang kesamaan ini nih, kenapa bisa terjadi? Lagi pula dari sudut bahasa, kita mengenal namanya korespondensi fonetik, hubungan bahasa antara ullah, illah, Allah, Eloah, itu punya hubungan semua. Karena apalagi serumpun antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab, rumpunnya sama, rumpun bahasa Semitik dari jalurnya anaknya Nuh, Sem itu loh. Abodah dalam bahasa Ibrani sampai di Arab menjadi ibadah, sampai Indonesia menjadi ibadah. Kados bahasa Ibrani sampai ke Arab jadi kudus, sampai ke kita jadi kudus. Di bahasa Ibrani itu neraka itu Gehenna. Dari Gehenna sampai ke Arab, kalau Arab tuh G di Ibrani jadi J, makanya Hagar jadi Hajar, Gabriel menjadi Jibril. Maka Gehenna itu di Arab menjadi Jahana. Jahana sampai ke Indonesia jadi Jahanam. Makanya neraka Jahanam, betul ya. Nah, itu ada hubungan bunyi. Isa dengan, ingat ya, Yesus itu nama Yunani Yesus. Nama Ibraninya tuh Yosua. Yosua tuh Yesus itu. Kalau Yosua boleh, kenapa Yesus nggak boleh? Ya, yang penting jangan Yesus Kristus saja, ya toh. Karena kalau dikasih nama Yesus Kristus, tiba-tiba dia mabok dan ditangkap masuk penjara, koran menerbitkan Yesus Kristus ditangkap. Nah, itu kan jadi kacau itu ya. Yosua menjadi Yesus, Yesus menjadi Isa, atau Isa Yasu, itu ada hubungannya. Karena Yosua itu bisa Hosea, Isaya, itu menjadi Isa. Sementara kata Al-Masih itu, Al itu kata sandang dalam bahasa Arab, Masih itu sama dengan bahasa Ibrani Masiah, yang dalam Yunani menjadi Mesias. Dalam Yunani itu Kristus. Sehingga Yosua Hamasiah, Ha itu kata sandang bahasa Ibrani, Yosua Hamasiah itu sama dengan Yesus Kristus, sama dengan Isa Al-Masih. Itu sama itu. Kesamaan bahasa dengan kesamaan teologis. Kalau secara bahasa sama, yang dimaksudkan sama, tapi secara teologis itu menjadi berbeda. Jadi yang dimaksudkan dengan Yesus dan Isa itu sama, yang digambarkan dalam kitab Injil dan kitab Quran itu kok beda. Yang ini bilang mati di salib, yang sana bilang nggak mati di salib, hanya diselamatkan saja, diserupakan saja. Kok beda? Yang ini lahir di sini di Bethlehem, itu lahir di bawah pohon korma. Kok beda? Kalau begitu, orang yang dimaksudkan sama, tapi deskripsinya berbeda. Orang yang sholat dan bayar zakat Islam atau Kristen, mukmin atau kafir? Mukmin. Nah, kenapa selama ini asumsi seluruh Muslim di dunia, bahkan khususnya di Indonesia, Isa itu Kristen? Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Jangan sekali-kali kalau saya jadi debat dengan para pendeta, saya tidak pernah mengidentikan Tuhan Kristen bernama Yesus Kristus itu dengan pribadi Isa Al-Masih. Baik dalam gambaran secara antropomorfistis, dalam bentuk-bentuk antropos, tubuh, postur tubuh, sulit digambarkan mana Al-Masih itu. Jangankan Al-Masih, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad yang 576 tahun sebelum Isa, susah digambarkan. Dari Mekah sampai ke ujung dunia, sampai ke masjid-masjid, ada nggak foto Nabi Muhammad di atas onta? Ada nggak foto Nabi Muhammad dipeluk ibunya? Apa tuh yang menyusui 4 tahun? Holimatus Sa'diyah. Anak saya yang terakhir yang perempuan itu namanya Khalimatus Sa'diyah. Saya kasih nama itu, yang menyusui Nabi tercinta Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak foto Rasulullah? Sedangkan foto Nabi Muhammad yang 500 konon rentang waktunya lebih mudah daripada Al-Masih. Nggak ada fotonya. Bagaimana mungkin Al-Masih ada foto? Hei, foto siapa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abatum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yesus Kristus adalah Tuhan kalian, Isa Al-Masih Nabi kita. Konsepkan itu dalam pikiran kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Coba begitu. Jadi sudahlah, jangan berdebat kita. Isa Al-Masih Nabi kami, Yesus Kristus adalah Tuhan kamu. Jadi kalau berdebat kamu asumsikan Isa adalah Yesus, nggak bakal habis. Satu bukan ahli Kristen, satu juga bukan ahli Islam. Enggak, mereka berdebat itu. Kalau Bapak mau tahu, panggil profesor Kristen dan Islam. Perdebatan mereka cuma di atas teori yang tertulis. Apa namanya? Perdebatan alegoris. Tanya dosen bahasa di sini. Saya nggak pernah tanggapi. Nggak pernah saya tanggapi fitnah apapun yang mereka buang ke publik. Saya nggak pernah, karena kelasnya sudah jauh. Kalau mau berdebat, selipkan dulu. Ingat, kita orang Islam mengakui Isa sebagai nabi. Qala ini Abdullahi ataniyal kitabah wa ja'alani nabiyah. Sekali lagi, wa ja'alani nabiyah. Allah mengutus aku sebagai seorang nabi, bukan sebagai Tuhan. Nah, baru-baru berdoa bahasa Ibrani, Abinu seba samayem yitkada semeka tabu malkuteka yasir soneka kaaser ga ambares etlem huken uten lanu hayom. Itu bahasa Ibrani. Abinu seba samayem, Bapa kami yang di surga. Doa Bapa kami. Katanya Yesus itu Tuhan, dia berdoa kepada Bapa yang mana lagi? Makanya orang Yahudi Sema Israel Yahweh Eluhenu Yahweh Ehad Hikomantakim Dekalama Muhammadin. Dari dulu saya sampaikan begini, KPU itu ya bohong, dia pembohong. Hikomantakim Dekalama Muhammadin yang mengatakan nama Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi pada Wailing Wall, tembok ratapan. Terungkap sekarang, manusia hidup sekarang ini seperti akuarium, ikan di dalam akuarium. Segala hal terungkap. Betulkah Nabi Muhammad disebut-sebut dalam doa ketika orang Yahudi meratap pada tembok ratapan? Adonai jismurkah mikolrah yesemor et nafsetah mikolrah Adonai yismurkah kaufueka me'ata we'at olamin hikomantakim dekalama Muhammadin. Bukan Muhammadin. Dari dulu sudah saya sampaikan, umat Islam semua tenggelam. Ada yang percaya? Ini kalau berdebat nggak kelas. Saya sudah nonton mereka berdebat itu. Ibu bapak yang habis-habisin pulsa, lebih baik ibu bapak buka Quran. Bagaimana caranya supaya saya bisa menghafal ayat-ayat suci kitab Kristen? Karena saya mau berdebat dengan orang Kristen. Kamu Kristen atau Islam? Saya orang Islam, Ustaz. Nama saya ini. Kamu jangan hafal ayat kafir itu. Kamu hafal ayat Quran. Enggak, Ustaz, saya mau mengislamkan mereka. Tak ada orang yang masuk Islam kecuali izin. Jangan dipaksa lah, ikra hafidin. Saya Islamkan orang ini sudah ribuan kiai, puluhan ribu di Indonesia ini. Bahkan ada satu kampung di Mentawai, Sumatera Barat, jengkel saya ceramah, satu kampung masuk Islam. Buka aja di YouTube. Karena jengkel sama Ustadz Yahya masuk Islam. Ini kalau orang Kristen dengar, ini kan tidak menantang. Yang di Medan paling bagus dengan di Manado. Sementara ceramah di masjid begini, gereja di samping sana, memang enak sekali baku hantam begitu. Sampai saya bilang, itu kawan saya di sebelah sana, pendeta itu, kawan saya, itu kalau mati tempatnya neraka jahanam. Bukan benci ibu bapak, bukan cari muka, bukan cari muka. Sayang kepada mereka. Dokter yang baik ketika mendiagnosa sebuah penyakit dalam diri seorang pasien, dokter akan menggunakan dosis obat sesuai ukuran bagi pasien yang sakit. Tidak ada sakit pinggang lalu diberi obat sakit mah. Tidak ada sakit bisul diberi obat sakit kepala.
Itu dokter tidak jujur, namanya malpraktik. Dokter yang jujur berani bicara kebenaran. Kulil haq walau kana muran. Enggak ada. Saya berjalan kemana-mana, di bandara, di pelabuhan, ini ustu bi rabbi wa rabbukum, doanya Musa. Ya Allah, lindungi saya, lindungi diri saya dalam perjalanan, berikan saya kekuatan. Jadi saya tidur sudah terbiasa ke kanan begini. Dia sapa dari belakang. Siapa pasiennya? Coba saya lihat. Kaget dia. Masya Allah, ini Ustadz Yahya Waloni. Bilang Ustadz Yahya Waloni, satu pesawat situ langsung beberapa orang yang kenal langsung keluar. Tapi bukan cuma Islam di dalam pesawat itu, karena pesawat itu sudah ditulis ini pesawat Muslim. Mungkin yang kafir dengar, alhamdulillah, bagus mati kau di situ. Pasti doanya begitu, pasti dia ketawa. Kalau bisa WA, karena handphone mati, dia sudah WA pendetanya. Ini Yahya sudah mau mati di atas pesawat. Berdiri dia, berdiri. Ya, dari Kristen saya adalah pendeta, tukang pidato. Tidak bisa dibujuk saya. Saya kalau sudah prinsip sebagai pembicara, sebagai tukang pidato, di Kristen saya pendeta Kristen, begitu masuk Islam jadi pendeta Islam, bukan ustadz, bukan ulama. Ulama ya beliau tadi, saya bukan ulama, saya bukan pemberi ilmu, saya hanyalah pemberi motivasi. Ibarat handphone, saya hanya charger, tapi semahal, setinggi apapun harga ibu bapak handphonenya, satu kelak kalau low bat, baterainya suak, pasti memunculkan charger. Nah, saya ini adalah charger. Kata beliau tadi, Ustadz, berikan motivasi kepada semua jamaah, terutama nih ustadz muda. Jadi incaran betul-betul kalian ini, ulama-ulama ini, ya. Jadi incaran. Bukan kita tidak suka sama pemerintah. Ulama dan umaro adalah mitra seperjalanan, tapi menuju pada kebaikan. Kalau tujuannya baik bagi Islam, gabung. Tapi haram bagi seorang ulama untuk menginjak rumah dinas. Jangan pernah datang ke rumah dinas. Saya dibawa kemarin di rumah Pak Edi, bukan rumah dinas. Beliau sudah turun dulu dari Gubernur Sumatera Utara kemarin, ya. Itu rumah pribadinya di Deli Tua, bukan rumah dinas. Haram kaki seorang ulama mendatangi rumah pejabat yang datang ke rumah ulama. Kita ini di Pulau Jawa, saya lihat ada yang satu yang gondrong itu, yang suka bagi-bagi. Begini tebal tuh uang-uang itu, setelah disorot oleh kamera, itu kan bukan uang saya hanya membagikan. Sudahlah kawan, kalau sudah begitu sudah. Itu kalau ibu bapak mau kaya jadi ustadz begitu, ya. Ini muda-muda ini, kalau kalian mau jadi kaya, handphonenya mahal begitu. Jilat supaya hati-hati. Hukuman paling berat itu bukan pejabat. Hukuman paling berat itu adalah ustadz, tukang ceramah. Jangan ngaku, saya ngaku bukan ahli ilmu. Kalau mau butuh ilmu, tunggu Ustadz Abdus Somad. Itu memang dia belajar ilmu Islam di Mekah. Dia belajar ilmu Islam di Mesir. Dia belajar ilmu Islam di Kairo. Jadi tanyakan ke Ustadz Abdus Somad, itu jago-jago ilmu. Ustadz Somad itu yang banyak ilmu. Kalau Yahya Waloni tidak, saya cuma motivator. Diharapkan 10 tahun 20 tahun Yahya di penjara, cuma 5 bulan. Nyawa dan diriku ini di tangan, di dalam genggaman kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Allah mau bekerja dalam diri kita, jangan mengandalkan makhluk, ya. Jalan saja. Pernah saya ceramah dari Madura, baru masuk Islam, babuku kami di Belige, namanya Belige. Pergi 80 km dari pasar apa itu, Sampang atau apa, masuk ke dalam acara haulan di Madura. Begitu habis acara saya bilang, silakan bagi yang berminat membeli buku saya. Apa kata kiainya? Ustadz, di sini jamaahnya buta-buta huruf. Kawan, satu biji pun tidak ada yang laku. Marah ini harim saya, istri saya marah pulang. Dia bilang, kamu ketawa-ketawa ya. Kalau kita menyeberang dari apa itu, dulu belum ada jembatan itu, apa namanya, dari Suramadu, belum. Dulu naik ferry. Dia bilang, kamu ketawa-ketawa Pak. Kata, ini bini saya ini yang datang sekarang.
Nanti kalau mobil kita mogok pakai kencingmu. Karena uang jalan kami tinggal amplop yang dikasih dengan sisa uang sedikit dari Jakarta. Sudah kawan, jangan khawatir begitu, ini Islam. Sudah, sebentar, saya turun dulu. Mau kemana Pak? Saya mau kencing. Saya turun ke masjid sebentar, saya ambil 2 rakaat. Padahal saya baru habis sholat zuhur, siang kami pulang. Kalau dihitung-hitung dengan amplop itu, wah nggak cukup ini kami pulang. Ya 1 biji pun ada yang beli. Saya hibahkan kepada kiai 1 biji. Saya pergi ke masjid, saya banting 2 rakaat di situ. Sholat. Hanya pendek doa saya. Bukan saya ya Allah, bini saya. Dia khawatir kita nggak punya apa-apa. Jangan permalukan iman kami di hadapan orang kafir dan orang munafik. Pelihara kami. Keluar kami turun dari pelabuhan, lewat jalan Darmo, bertemu pengurus masjid Al-Falah Darmo, Surabaya. Pertama kali saya berdakwah di Surabaya. Ustadz Yahya ini kan, tergantung siapa yang tanya, saya bilang, saya ini Ustadz orang Makassar separuh, ibu saya orang Jawa. Saya pengurus masjid terbesar kedua setelah masjid Masjid Nasional Al-Akbar kalau apa di Waru. Ustadz, boleh nggak kita bawa ke masjid Darmo? Ustadz bikin tausiah. 1 mobil buku itu dibayar oleh cuma dibayar oleh 1 orang. Kau tadi mau menangis tadi pagi kan? Kau lihat saya itu uang itu, bukan uang dikasih cek berapa ratus juta itu, lebih daripada harga buku. Menangis lagi kamu? Iya Pak, saya menangis karena merasa bersalah. Baru begitu kau sudah minta tolong sama Allah, pertolongan Allah. Tak usah takut, tak usah. Kalau kita benar, insya Allah ini ajaran Islam, ajaran yang benar, bukan dengan logika, bukan dengan perasaan. Ikhlaskan saja, Dia akan menolong kita di waktu yang tepat. Tapi jangan kita banyak duit baru kita bilang. Ada yang di YouTube itu, Facebook ya, Haji Dwi yang di Jakarta itu, Haji Dwi Sutanto. Ibu-ibu katanya kalau mau suka bayar hutang, pegang punya suami. Innalillahi. Pegang berapa kali? 99 kali Asmaul Husna. Dalam hatiku ini betul nggak ini? Betul juga katanya terjadi. Ibu bapak, kalau sudah menyalahi aturan kesucian dalam Islam, insya Allah kita berdoa sajalah, minta kepada Allah tanpa orang yang tahu, hanya kita dengan Allah. Jangan terlalu lama-lama orang datang bawa batu, ini batu bisa menjelma menjadi macam-macam yang merusak Islam itu dalam kehidupan musyrik. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Debat panas ini jelas membuka mata. Apakah Yesus benar-benar Tuhan yang disembah umat Kristiani, atau hanya seorang nabi bernama Isa, sebagaimana diyakini umat Islam? Pendeta Esra Soru berpegang teguh pada iman Kristen, sementara Ustadz Yahya Waloni dengan keras menolak ketuhanan Yesus. 2 pandangan yang saling menghantam membuat kita bertanya, di mana kebenaran sebenarnya? Apakah iman Anda masih kokoh, atau justru mulai goyah setelah mendengar argumen ini? Berikan komentar pedas Anda di bawah. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, karena perdebatan yang lebih panas lagi sudah menunggu di episode berikutnya.